berada di salah satu universitas swasta di DKI Jakarta. Saya mencermati pelaksanaan NKWK berbasis proyek dengan pendekatan kontekstual, adaptif, dan kolaboratif yang ada di Universitas Negeri Jakarta sangat bermanfaat. Mahasiswa dapat lebih komprehensif mempelajari tema-tema tertentu. Mahasiswa mengerjakan proyek tertentu lalu dibahas secara komprehensif oleh beberapa dosen di beberapa mata kuliah yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Sukses terus proyek MKWK UNJ. Saya orang tua mahasiswa MKWK Universitas Negeri Jakarta. Menurut pendapat saya, pelaksanaan pembelajaran di Universitas Negeri Jakarta membuat anak lebih kritis, bijaksana, menghargai waktu, dan cepat tanggap. Semoga mahasiswa menjadi lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Paramita, guru pamong dari Universitas Negeri Jakarta. Menurut saya, dengan adanya pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah MKWK membuat mahasiswa menjadi lebih kritis, cekatan, inovatif, serta kreatif dalam memecahkan masalah. Hal ini terbukti ketika mereka mengambil data ke sekolah. Mereka lebih terlihat komprehensif, tertata, juga mampu bekerja sama dengan baik. Dan tidak hanya itu, mereka juga mampu menghargai guru serta karyawan yang ada di sekolah. Sukses selalu untuk seluruh mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahmadania Aryestiana, salah satu guru pamong PPG UNJ. Berdasarkan pengamatan saya, saat mahasiswa UNJ datang ke sekolah saya untuk mengambil data MKWK berbasis proyek, saya melihat mahasiswa UNJ adalah mahasiswa yang sangat cerdas, sangat kompeten, dan mereka adalah orang yang sangat ramah. Ketika mereka datang untuk berkunjung dan meminta izin kepada sekolah kami, mereka terlihat sangat baik, sopan, ramah, dan santun. Bahkan dalam pekerjaannya pun mereka terlihat sangat rapi, sistematis, kooperatif, dan kolaboratif. Sukses terus MKWK UNJ. Teman-teman, dari prodi mana nih kalau boleh tahu? Itu dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Semester berapa? Oh, kita semester 3. Semester 3. Oh. Nah, teman-teman ini kan sudah mengikuti mata kuliah MKWK dengan proyek KAK ya, kontekstual, adaptif. Nah, setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini, gimana nih? Bagaimana pendapat teman-teman? Kalau menurut saya pribadi ini cukup inovatif ya, karena dari ketiga mata kuliah itu yang menjadikan satu cukup membantu kita untuk berpikir lebih kritis dan mampu mengasah skill kolaboratif kita gitu dengan teman-teman prodi lain gitu. Dan juga menurut aku kalau ini tuh lebih menghemat waktu, karena kan dari 3 matkul itu cuma ada satu tugas akhir. Jadi itu cukup efektif dalam pembagian waktunya. Jadi kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu buat ngerjain 3 tugas sekaligus kayak gitu. Akan lebih fokus juga ya untuk pengerjaannya untuk mahasiswa ya. Dari segi kedalaman pembahasan menurut teman-teman bagaimana dengan proyek MKWK ini? Menurut saya sih dari kedalamannya tuh udah cukup bagus kan. Kita nih 3 berarti kita lebih kritis lagi kan. Nah, nanti tuh dikaji oleh 3 dosen. Dari satu tugas itu dikaji oleh 3 dosen, 3 dosen dari 3 matkul yang berhubungan kayak gitu. Iya, dan karena diampu oleh 3 dosen juga kita jadi mendapatkan masukan dari pandangan 3 dosen yang berbeda ini. Jadi dari dosen ini pandangannya gimana sih oleh tugas ini, begitu dengan dosen 2 dan 3. Oke, terima kasih atas tanggapannya teman-teman. Sampai jumpa. Oke, jadi kemarin kan kita tugas akhir 3 MKU digabung. Menurut kalian gimana nih? Kalau pendapat saya pribadi sih, jujur yang utama itu ya enak karena lebih efisien, kan 3 sekaligus.
Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih ya terbilang efisien dan juga tugasnya tuh jadi nggak terlalu berat karena kita jadi satu kan cuma kerjaan satu proyek aja, ditambah kita nggak jadi stres lagi. Benar banget tuh, apalagi kan tiga mata kuliah ini kan juga punya satu keterikatan sama saing. Misalnya kayak dari Pancasila, itu sila pertamanya bisa di agama. Terus Pancasila itu emang lambang dari bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kita bisa emang udah nyambung itu aja. Oke. Kalau menurut saya sendiri ini nambahin ya. Jadi kan tadi dari ketiga itu digabung bareng bisa dibikin kolaboratif gak sih? Karena nih misalnya aja nih sekarang ini ada persoalan tentang agama juga kan, itu nanti bisa masuk ke Pancasila kan. Iya. Nah, itu satu. Terus kedua, dalam kontekstualnya mau bikin berita itu kan pakai kaidah bahasa Indonesia yang baik kan. Nah, jadi kolaboratifnya mungkin di situ. Benar banget sih. Dengan kolaborasi antara tiga mata pelajaran kita jadi gampang nggak sih, lebih enak gitu. Iya benar, jadi manajemen waktu itu efisien. Terus juga kan kalau misalnya tiga matkul yang dijadiin satu dikolaborasiin gitu, jadi kan kita kerjain itu satu proyek doang kan. Nah jadi kita udah lebih gampang membagi waktunya, terus juga kita bakal ketemu orang banyak. Nah nanti juga kita kayaknya bakal lebih gampang di dunia kerja nanti. Jadi benar banget, udah gitu kan proyek yang kita ambil nih sesuai banget nggak sih sama kehidupan nyata, kayak gimana nih cara buat memberdayakan masyarakat, ya kan kayak kita bisa tahu nih nanti kayak kalau berperilaku ke tetangga gimana. Pasti sih nggak gampang juga. Iya benar banget. Jadi tugas gak numpuk Tugas kan. banyak. Karena deadline tugas yang lain aja udah banyak banget. Iya itu bener banget. Cepet tau. Halo teman-teman. Apa kabar? Teman-teman kalau boleh tahu dari prodi apa ya? Prodi SD. Oh lagi ada kuliah hari ini? Oh semester berapa teman-teman hari ini? Semester 1. Wah semester 1. Baru mengenal dunia kampus ya? Nah teman-teman saya mau nanya nih, setelah 1 semester ya sudah mendekati ujian akhir kan? Sudah 15 pertemuan ya kalau tidak salah. Nah selama 1 semester ini sudah sampai 15 pertemuan, teman-teman ada berapa mata kuliah dalam 1 semester? 10 ya? Iya. Oh, nah dari 10 mata kuliah ini gimana nih beban tugasnya teman-teman? Lumayan sih. Lumayan. Aja baru semester 1, iya. Tiap mata kuliah tugasnya gimana? Ada? Ada. Berapa banyak dalam 1 mata kuliah? Ada yang 3 sih ya, benar. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi dalam waktu yang sama ada banyak penugasan dari tiap mata kuliah ya? Oh gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya nih nanti ada pengembangan model pembelajaran bersifat kolaboratif, menggabungkan beberapa mata kuliah gitu, bagaimana ide ini menurut teman-teman? Ya, karena melihat penugasannya juga ya. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman kalau penugasannya ternyata dikolaboratifkan dalam beberapa mata kuliah? Efisien juga sih kayak gitu. Oh gitu. Jadi kita bisa lebih fokus aja. Gak terpecah gitu. Menurut Gak boros SKS juga ya kan. Jadi kalau misal kemarin tuh kita pas belajar pengembangan kreativitas terus kayak ini kenapa sih materi Pancasila tuh banyak banget SKS-nya dan yang lain tuh banyak, kayak maksudnya bisa digabung jadi satu gitu kan, jadi lebih gampang kayak biar nggak boros SKS juga, dan lebih apa ya, lebih intinya gitu, lebih kita nangkep dan bisa mengkolaborasikan elaborasi dan lain-lain. wah, iya ya. Kalau menurut kakak? Kalau menurut aku efektif sih ya, soalnya seperti 3 matkul jadiin 1, seperti kemarin aku ada tugas bikin video bisa sekalian sama matkul yang lain, jadi lebih menghemat tenaga juga. Ya. Jadi sebenarnya dengan kolaboratif itu memudahkan ya, memudahkan nggak buat teman-teman? Ya, kan lebih efektif ya buat teman-teman ya. Oke deh, terima kasih ya pendapatnya teman-teman. Sampai jumpa.
kontekstual, adaptif, kolaboratif, keren. Kontekstual, adaptif, kolaboratif, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyus Kardiman, dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila MKWK Universitas Negeri Jakarta. Saya sangat senang dengan program MKWK berbasis proyek ini. Dengan pendekatan kontekstual, adaptif, dan kolaboratif, mahasiswa dapat diarahkan tidak hanya penguasaan ilmu, tetapi juga mampu mengimplementasikan secara kontekstual ilmunya dalam kehidupan nyata. Hal tersebut karena dapat mampu berpikir kritis, berpikir komprehensif, dan bertindak komprehensif. Hal ini tentunya sangat bermanfaat buat mahasiswa. Semoga program ini dapat terus berjalan dan tentunya dengan mekanisme yang lebih baik. Sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Peranan mata kuliah Umum Bahasa Indonesia dalam model pembelajaran kontekstual, adaptif, dan kolaboratif berbasis proyek, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan melalui bahasa yang baik dan benar. Mata kuliah ini berkolaborasi dengan mata kuliah lain, yaitu agama dan Pancasila, dalam mengusung satu tema yang sama. Penggunaan bahasa ini menjadi bagian yang sangat penting, karena dengan bahasa, ide dan gagasan cemerlang dari mahasiswa yang dituangkan dalam artikel akan tersampaikan dengan baik. Tidak hanya itu, mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis. Hal ini terlihat dari hasil akhir artikel yang dihasilkan oleh mahasiswa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Narlita, dosen Pendidikan Agama Islam MKWK Universitas Negeri Jakarta. Proyek PJBL pada umumnya bertujuan untuk membuat mahasiswa menjadi lebih kritis dan mampu memahami kasus-kasus yang terkait dengan materi yang dipelajarinya. Namun, setiap mata kuliah memiliki proyeknya masing-masing sehingga mahasiswa terkesan menjadi lebih berat dalam menyelesaikan berbagai tugas yang diterimanya. Dengan adanya proyek KAK atau proyek kontekstual, adaptif, dan kolaboratif ini, saya menjadi lebih senang karena mahasiswa menjadi lebih mampu untuk fokus memahami permasalahan yang ada di lingkungannya dan juga bekerja sama dengan teman-temannya dengan berbagai perspektif keilmuan yang berbeda, yang dalam hal ini adalah Pancasila, pendidikan agama Islam, dan juga bahasa Indonesia. Saya berharap semoga proyek ini akan terus dijalankan karena mahasiswa menjadi lebih mudah dalam memahami tugasnya masing-masing dan juga menjadikan tugasnya menjadi lebih berkualitas. Sukses terus dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Martini, Korpus LMU UNJ, pengelola MKWK, yang salah satu tugasnya adalah menyusun penjadwalan MKWK tiap semester dan mengkoordinir dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliah MKWK tersebut. Nah, kebetulan tahun ini LMU UNJ memenangkan hibah program bantuan pengembangan model pembelajaran MKWK yang berbasis proyek dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual, Adaptif, dan Kolaboratif. Sebagai pengelola MKWK, saya merasa senang dengan kegiatan MKWK berbasis proyek ini, walaupun pastinya ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Tapi yang jelas yang saya rasakan dengan adanya kegiatan ini membuat interaksi dan kerjasama antar dosen MKWK menjadi lebih intensif. Seperti kerjasama dalam penyusunan RPS, penentukan tema penugasan, kemudian bagaimana bentuk penugasan, sehingga ini bisa menjalin kerjasama yang lebih baik antar dosen MKWK. Nah, untuk kegiatan ini bagi mahasiswa
Dengan pendekatan kontekstual, adaptif, dan kolaboratif, maka penugasan pun lebih membuat mahasiswa menjadi lebih efisien karena mereka tidak perlu membuat tugas per mata kuliah MKWK. Dengan proyek ini, mahasiswa cukup membuat satu tugas proyek saja untuk beberapa mata kuliah MKWK. Nah, mahasiswa di sini juga tidak hanya sekedar diarahkan pada penguasaan konsep semata, tapi secara kontekstual mereka juga bisa mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga program ini dapat terus berlanjut di semester berikutnya. Nah, pastinya dengan mekanisme yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Salam.